dipersembahkan oleh Didukung oleh Selamat malam pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. Ya pemirsa, 5 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, 75% tiket kereta api di stasiun Gubeng sudah terjual. Peningkatan jumlah diprediksi akan terus bertambah hingga puncak arus mudik Lebaran nanti. Sementara itu, arus lalu lintas di Tol Cipali dan jalur arteri Pantura juga sudah mengalami peningkatan. Untuk informasi selengkapnya telah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Belinda Firda di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, dan Arneta Butar-Butar di jalan arteri Pantura, Cirebon. Kita ke Belinda terlebih dahulu. Belinda, bagaimana pantauan Anda di stasiun Gubeng, Surabaya saat ini? Rara dan pemirsa, selamat malam. Pantauan kami malam hari ini cukup lengang di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, tempat saya melaporkan. Karena beberapa kereta api yang padat oleh para pemudik baru saja berangkat. Salah satunya yakni relasi Surabaya-Gubeng ke Bandung. Dan juga kalau kita melihat memang hari ini ada peningkatan jumlah penumpang kalau dibandingkan dengan kemarin. Peningkatannya cukup banyak, Rara dan pemirsa, hingga 18%. Kalau kemarin untuk penumpang yang berangkat maupun turun dari wilayah Daob 8 Surabaya ini berkisar 30.000 penumpang. Jumlahnya relatif seimbang baik yang berangkat maupun turun. Sedangkan kalau kita melihat data hari ini peningkatannya sebanyak 18% ini didominasi untuk penumpang yang turun di wilayah Daob 8 Surabaya. Totalnya sekitar ada lebih dari 36.000 pemudik yang sudah hilir mudik untuk menyambut hari Lebaran nanti. Dan kalau kita melihat datanya, dari keseluruhan tiket yang disediakan oleh KAI Daob 8 Surabaya ini setiap harinya ada lebih dari 25.000 tiket yang disiapkan untuk para pemudik. Dan untuk selama masa mudik Lebaran kali ini, mudik maupun nanti arus balik, yakni pada tanggal 24 Maret, maksud kami 21 Maret hingga tanggal 11 April mendatang, secara keseluruhan ada lebih dari 75% tiket yang sudah terjual. Ini artinya bagi para pemirsa atau calon pemudik yang memang memilih menggunakan moda transportasi kereta api ini bisa segera membeli tiket secara online karena dihimbau oleh pihak KAI Daob 8 Surabaya. Setiap harinya ini data akan terus bergerak dan setiap hari pula ini jumlah tiket semakin menipis. Salah satunya kalau kita melihat datanya, di puncak arus mudik diprediksi ini tanggal 28 Maret, artinya 2 hari lagi menjadi puncak arus mudik. Hal ini dilihat dari jumlah tiket yang sudah terjual, sudah lebih dari 90%. Kalau tadi saya menyebutkan bahwa setiap harinya KAI Daob 8 Surabaya menyediakan ada lebih dari 25.000 tiket dan 25.000 tiket itu sudah terjual. Jadi pemirsa, kalau memang kehabisan tiket, ini ada solusi yang ditawarkan oleh pihak KAI Daob 8 Surabaya, yakni di salah satu fiturnya melalui aplikasi online ini ada namanya Connecting Train yang bisa dipilih oleh para pemudik apabila kehabisan tiket yang relasi secara langsung misalkan dari Surabaya menuju ke Jakarta ini sudah habis, maka ada pilihan connecting train yang turun terlebih dahulu di stasiun tertentu kemudian baru menuju ke Jakarta. Sementara itu, selama masa mudik Lebaran kali ini ada tambahan kereta api yang memang ditambahkan untuk mengakomodir lonjakan jumlah para penumpang. Yakni kalau biasanya ada 49 kereta api reguler, di masa mudik Lebaran kali ini ada 9 tambahan kereta api tambahan jarak jauh, yakni totalnya setiap harinya ada 58 kereta api yang beroperasi untuk mengakomodir para penumpang. Sementara itu, untuk mengantisipasi tumpukan jumlah penumpang karena kalau kita melihat di stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur ini ada jam-jam yang relatif cukup padat atau banyak dipilih oleh para pemudik pagi, siang, dan sore, sehingga salah satu fasilitas yang tersedia di stasiun Gubeng, Surabaya ini ada face recognition yang bisa digunakan lebih mudah sehingga tidak ada antrian untuk pengecekan tiket karena secara otomatis para penumpang yang sudah memiliki tiket bisa langsung masuk ke area kereta api. Dan juga dihimbau kepada para pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta api bisa memberikan spare waktu tambahan yang dikhawatirkan ada kemacetan di titik-titik stasiun keberangkatan para pemudik. Sementara demikian, kembali ke studio, Tara.
Terima kasih Belinda. Dari Surabaya kita akan menuju ke Cirebon. Arneta, 5 hari jelang Lebaran ini apakah arus lalu lintas kendaraan di arteri Pantura sudah meningkat? Ya, selamat malam Fitri dan juga pemirsa. Untuk arus lalu lintas sendiri di Jalan Arteri Pantura Cirebon ini kami melihat memang sudah ada pergerakan pemudik. Namun memang meskipun sudah ada pergerakan pemudik yang memang didominasi oleh kendaraan bermotor dengan nomor polisi B dan juga pemotor dengan membawa barang bawaan seperti itu di belakang motornya, ini rupanya jumlah tersebut masih belum meningkat secara signifikan. Dan kalau memang dari data yang kami peroleh, kalau dibandingkan dengan hari kemarin, maksud saya kalau mengaca dari data yang kemarin yang kami peroleh, memang dari persimpangan Weru Pleret ini per tanggal 25 kendaraan ke arah Jawa Tengah ini sudah sebanyak 91.937 kendaraan yang melintas. Sedangkan untuk ke arah sebaliknya yakni ke arah Jakarta sebanyak 84.710 dan angka tersebut rupanya menurun kalau dibandingkan dengan hari yang sama di tahun lalu, yakni kendaraan di arah menuju ke arah Jawa Tengah sendiri yakni sebanyak 114.428 kendaraan, sedangkan untuk arah sebaliknya ini sebanyak 97.700 kendaraan. Dengan demikian untuk jumlah penurunan kalau boleh dipresentasikan yakni menurun sebesar 19,66%, sedangkan untuk ke arah Jakarta ini menurun sebanyak 13,30%. Tapi memang meskipun menurun, kami juga masih memantau adanya pergerakan pemudik dengan nomor khususnya kendaraan bermotor dengan nomor polisi B seperti itu, dan juga kendaraan bermotor yang membawa barang ataupun koper di belakang motornya. Dan sementara itu Fitri dan juga pemirsa, untuk arus lalu lintas di Tol Cipali sendiri ini juga berbanding terbalik dengan di jalur arteri Pantura, karena jalur Tol Cipali sendiri ini mengalami kendaraan ataupun peningkatan kendaraan yakni sebesar dari pukul 6 sore tadi ini untuk kendaraan yang sudah melintasi Tol Cipali ini sebanyak 46,5 ribu kendaraan menuju Cirebon dari arah Jakarta seperti itu. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari Jakarta menuju Cirebon ini juga sudah sebanyak 18,6 ribu kendaraan. Dan memang tadi siang hari tadi kami memantau juga sempat terjadi kepadatan dari pengendara di kilometer 188 di gerbang tol, dan namun memang meskipun demikian kendaraan ini cepat terurai, dan memang dari arus lalu lintas di kilometer 166 hingga ke 188 kami juga tadi memantau sempat terjadi kepadatan kendaraan karena memang volumenya juga mengalami peningkatan sejak siang hari tadi, dan memang diprediksi bahwa peningkatan tersebut juga akan terjadi hingga puncak arus mudik yang diprediksi akan jatuh di tanggal 28 Maret nanti. Dan memang pihak kepolisian ini juga menghimbau agar para pengemudi supaya berhati-hati menjaga jarak seperti itu agar tidak terjadi untuk meminimalisir maksud saya sundulan ataupun kecelakaan yang terjadi di ruas tol Cipali. Demikian Fitri. Baik, terima kasih Arneta Buta-Buta dan juga Belinda Firda atas laporan teman-teman dari lapangan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Download Metro TV Extend sekarang.